Lao Tzu beliau menyampaikan, sumbatlah lubang, tutuplah pintu. Tidak perlu hidup dengan memaksa diri. Para bijaksana yang Hoshe hormati, yang dimaksud dengan sumbatlah lubang. Di sini lubang di sini ditulis dengan ikekou, berarti itu yang dimaksud mungkin adalah mulut ya. Tetapi kita sambil belajar juga bahwa ada 7 lubang pada indera kita, 2 mata, 2 hidung, 1 mulut, kemudian 2 lubang telinga. 7 lubang indera kita inilah yang menjadi penyebab bagi keterikatan kita. Karenanya itu Lao Tzu mengatakan sumbatlah 7 lubang. Mungkin kalau kita berpikir bahwa kenapa Lao Tzu menambahkan kou pada ini, yaitu karena 10 kejahatan di dunia ini, 3 berasal dari tubuh, 3 berasal dari keinginan, 4 adalah berasal dari mulut. Mengapa demikian? Mari kita lihat. 3 yang berasal dari tubuh itu adalah membunuh, mencuri, dan berzina. Kemudian 3 yang berasal dari keinginan itu adalah serakah, iri, dan dendam. Dan 4 yang berasal dari mulut adalah berbohong, berlidah 2, membual, dan bergosip. Para bijaksana yang Hoshe hormati, sebagai seorang pembina, yang harus kita jaga adalah ketidaksadaran kita, uming kita, hati hayal kita. Kadang makhluk marah, makhluk jahat, makhluk marah, para penggoda, iblis yang menggoda kita, mereka itu selalu meremehkan pembina. Karena apa? Katanya pembina itu sangat gampang digoda. Mengapa demikian? Katanya karena selalu tidak sadar dengan perangainya, selalu tidak sadar dengan kebiasaan buruknya. Jadi misalnya contohnya, ketika kita berbohong, kita akan mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa ya saya terpaksa berbohong supaya untuk kebaikan. Kita selalu melakukan hal yang membenarkan atau melindungi perbuatan yang tidak benar bagi diri kita. Atau misalnya kita mengadu domba seseorang. Sebelum kita mengadu domba, sebenarnya kita sudah tahu bahwa ini akan melukai orang lain. Ini akan mencelakakan kedua belah pihak. Kita pasti tahu. Kalau kita tidak tahu, maka kita tidak akan melakukan yang namanya mengadu domba. Tetapi karena tahu, kita baru mengadu domba. Ketika kita mengadu domba, kita akan mengatakan bahwa maaf ya, sebenarnya saya ingin mengatakan sesuatu kepada kamu, tapi kamu jangan marah ya, kamu jangan tersinggung ya. Itu sebenarnya kata-kata seperti itu adalah sudah menjurus kepada mengadu domba. Bagi seorang pembina, gosip yang datang, hentikan di kita. Kalau itu tidak baik. Kalau itu adalah sesuatu yang baik, kembangkan dari kita. Jadi para bijaksana sekalian, berlidah 2, artinya mengadu domba itu adalah karma yang sangat buruk, jangan lakukan. Kemudian membual. Banyak sekali orang membual ya. Membual itu bagi kita pembina itu bisa terjadi ketika kita tidak mencapai kapasitas itu, kita menyebut diri kita mencapai kapasitas itu. Kita tidak melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan, yang seharusnya kita jalankan, tetapi kita menghibur diri kita dengan mengatakan bahwa ya saya sudah melaksanakannya. Sehingga orang lain yang melihat akan mengatakan bahwa dia hanya pintar ceramah. Dia tidak pintar untuk mempraktekkannya. Ucapan orang lain itu masih tidak apa-apa, kita berakibat membuat dia menjadi berdosa karena ucapannya dia. Tapi itu masih tidak apa-apa. Tetapi dengan berbuat seperti itu kita tidak mendapatkan kapasitas sejati kita.
kita, tidak terkoneksi dengan Lao-Mu. Maka sebaiknya Lao Tzu langsung to the point mengatakan, sumbatlah mulut kita sendiri. Jangan membiarkan diri kita tergoda oleh iblis untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kita sendiri pun tidak mau melakukannya. Kebiasaan-kebiasaan membual, bergosip, berlidah dua, berbohong itu adalah kebiasaan yang kita lakukan dari kita kecil. Tetapi waktu kecil kita tidak tahu. Orang tua memarahi kita hanya sebentar saja, nanti kita ulang lagi akan begitu lagi. Jadi itu adalah karena faktor lingkungan, kebiasaan dari kecil, kebiasaan saat kita bersekolah. Tetapi setelah kita dewasa, setelah kita mengerti Dharma, atau sekarang bila dalam kelas ini ada anak-anak remaja yang mendengar, ada para bijaksana yang masih muda mendengar, berhentilah melakukan hal ini. Karena inilah yang paling merusak hidup kita. Sebenarnya kata-kata ini sangat tegas sekali oleh Lao Tzu, dikatakan sumbatlah. Sumbatlah itu berarti jangan pernah lakukan, akan merusak rupau kita, akan menyebabkan kita tidak memenangkan apapun dari perbuatan kita, tetapi merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kemudian tutuplah pintu. Apa yang dimaksud dengan tutuplah pintu? Pintu di sini adalah pintu godaan. Pintu godaan itu apa? Godaan itu berarti ke 5 rasa. Rupa, rasa, aroma, suara, sentuhan. Tutuplah pintu ke sana. Para bijaksana yang Hoshe hormati, ini yang paling sulit ya. Kita di dunia ini apa yang paling sulit dihentikan? Yang paling sulit dihentikan adalah rasa. Rasa suka dan rasa tidak suka. Kalau dalam hidup ini kita ada satu kebiasaan, oh saya suka ini, saya tidak suka ini, saya suka orang ini, saya tidak suka orang ini, kalau masih ada suka dan tidak suka ini, berarti kita ada di dalam dualisme, berarti kita ada di dalam karma dan sebab untuk membuat karma, sebab untuk membuat dosa karma. Kalau kita nggak tutup pintu ini, maka sesungguhnya kita tidak akan berhenti dari melunasi karma yang sebelumnya, tetapi bikin karma yang 1000 kali lebih banyak lagi kemudian. Karenanya itu tutuplah pintu godaan ini. Lao Tzu langsung mengatakan kita harus sadar itu. Karenanya itu apabila seseorang bisa menyumbat lubang indranya dan kemudian menutup pintu godaannya, dia tidak perlu hidup dengan memaksa diri. Apa yang dimaksud dengan hidup dengan memaksa diri? Hidup memaksa diri adalah kita tidak menyayangi dan menjadi diri kita sendiri. Kalau seseorang tidak menyayangi hidupnya ini, tidak menghargai bahwa dia adalah Buddha, bahwa dia datang ke dunia ini perannya sangat penting, bahwa Lao-Mu mengandalkan kita, maka sebenarnya kita hidup dengan memaksakan diri. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Dan kita hidup tuh pagi bangun, makan, nanti kerja, cari duit, kemudian kumpulin duit, dan kemudian malam tidur, besok begitu lagi. Hidup itu hanya akan begitu-begitu saja. Kalau kita udah bosan, kita dugem. Kalau kita sudah bete, kita rusak hidup orang lain. So, itu namanya memaksakan diri. Hidup yang memaksakan diri seperti itu tidak akan ada gunanya. Itu hanya menyusahkan diri sendiri. Karenanya itu Confucius beliau mengajarkan kepada kita dalam kitab Taxie, beliau mengatakan tahu untuk berhenti. Bila tahu untuk berhenti, maka baru bisa puas hati. Baru tidak ada ketamakan. Bila tahu untuk berhenti, maka sumbatlah indera-indera kita supaya tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Kemudian tutuplah pintu godaan kita supaya kita mengendalikan bukan dikendalikan. Maka hidup kita
leluasa dan tidak terbatas. Dan kemudian yang unik dari bab ini adalah dari kemarin Hosea berpikir laut terbalik kali ya nulisnya ya. Kenapa belakang beliau baru setelah suruh sumbat baru kemudian bukalah. Kenapa seperti ini? Ternyata memang begini. Jadi ini kalau kita tidak mau membina diri, kita lihatlah ini yang akan terjadi pada kita. Ini yang akan dilakukan oleh kita, yaitu bukalah lubang indera kita. Semua masalah akan ada, semua masalah akan datang. Kalau 6 akar kejahatan kita kemudian menjadi 6 tingkat 6 perbuatan kita, maka kemudian menjadi mata rantai, 12 mata rantai dari karma. Sebenarnya kita tidak tertolong lagi. Satu hal yang mungkin setelah kita mengikuti kelas ini selama 52 bab, para bijaksana sekalian, satu hal yang mulai kita sadari bahwa tahun ini sangat berharga sekali. Satu hal yang mungkin kita mulai sadari bahwa oh ternyata selama ini saya menyia-nyiakan badan raga ini, kehidupan ini. Satu hal yang mulai kita sadari bahwa ternyata penderitaan saya selama ini adalah penderitaan bodoh. Kita mulai menyadari itu. Itu artinya kita sudah mulai bisa belajar melepas dan terkoneksi dengan Laumu. Tetapi apabila itu tidak terjadi, apabila kita masih mengandalkan 7 indera kita, masih keruh oleh hal duniawi, masih mengandalkan hati hayal dan ketidaksadaran kita, maka kita walaupun sudah syurtau itu masih terikat kepada 12 mata rantai karma. Mengapa demikian? Karena kita terkoneksi dengan iblis, dengan alam iblis. Kita cuma punya 2 pilihan. Satu, terkoneksi dengan Laumu, dengan firman sejati, atau kita terkoneksi dengan iblis. Makhluk mara, makhluk iblis bukannya hanyalah cerita omong kosong. Para bijaksana sekalian, di Wihara ada buku tentang kelas pertobatan. Silakan minta dan baca kembali kelas pertobatan. Biasanya hanya dalam kelas pertobatan kita mempunyai kesempatan bertemu dengan Mara sendiri, Raja Iblis. Raja Iblis ini ada, Raja Iblis ini tidak beda dengan Buddha. Jadi kalau Raja Iblis, beliau misalnya kan ini Yin Yang ya. Kalau Buddha itu keluar dari Yin Yang dan mencapai kapasitas Buddha, mencapai Nirwana. Kalau Raja Iblis, dia mempelajari sisi tebaliknya. Bagaimana mengendalikan dunia, bagaimana mengendalikan alam semesta, bagaimana mengendalikan seluruh kehidupan ini sehingga beliau sendiri menandingi Sang Pencipta, menandingi Tao itu sendiri. Dan ini ada ilmunya, ini bukan tidak ada. Kalau kita tahu bahwa kalau kita belajar lagi, zaman dahulu ada satu kitab yang belajar tentang ini sampai kitab ini disegel oleh rajanya. Karena saking jelasnya menjelaskan tentang bagaimana supaya bisa menguasai manusia, menguasai dunia. Memang ada. Jadi makhluk yang sangat pintar sekali dan dia ini oleh Buddha disebut sebagai makhluk jahat. Karena apa? Dia tidak berhenti untuk berusaha untuk menghentikan Buddha untuk mengurusi umat manusia. 4 minggu setelah Buddha mencapai kesempurnaan, Mara itu, Raja Iblis itu datang dan berkata kepada Buddha, berbisik dengan lembut, oh yang mulia, silakan masuk parinibbana, mencapai nirwana. Keinginan kamu sudah tercapai. Mengapa dia melakukan itu? Karena dia tidak mau Buddha mengurusi dunia. Bahkan ketika Ananda tidak menjawab kehendak dari Buddha untuk terus tinggal 40 tahun lagi, Ananda khilaf dan tidak menjawab, Mara langsung datang dan meminta Buddha harus sportif, langsung parinibbana. Jadi hampir seluruh kehidupan Buddha itu selalu tidak sedikit berurusan dengan
Raja Iblis ini, dengan kelompok Mara ini, kelompok iblis ini. Tetapi apakah berpengaruh kepada Buddha? Tidak, karena masing-masing sebenarnya punya jalurnya masing-masing. Pada dasarnya, ketika Buddha tidak tergugah, tidak berubah hatinya, maka sebenarnya Mara juga setiap kali gagal-gagal saja. Setiap kali juga tidak bisa menggoda apapun, tidak bisa menggoyahkan Buddha seperti apapun. Pernah satu kali Raja Iblis mengirim 3 putrinya. 3 putri dari Raja Iblis itu, satu adalah tanha atau hawa nafsu, 2 adalah arati, kenikmatan, yang ketiga adalah raga, kesenangan. Berusaha menggoda Buddha, tetapi ternyata tidak ada gunanya. Kemudian mengirim lagi 3 putranya. Yang satu bernama Vibrama atau kebingungan, yang kedua adalah Harsa, kegirangan, yang ketiga adalah Darpa, keangkuhan. Jadi beliau menggunakan berbagai cara, bahkan kadang-kadang menyusup kepada murid-murid yang masih awam dari Buddha, untuk yang masih pikirannya masih sangat kacau dan bisa disusupi untuk memecah belah, merusak sangha. Salah satu yang disusupi itu adalah Dewadatta. Jadi Buddha pun tahu itu. Banyak kesempatan, bahkan ketika Buddha pergi ke alam dewa pun, kadang-kadang Mara ikut ke sana mengganggu. Jadi apa tujuan dari Mara ini, makhluk iblis ini? Yaitu supaya manusia melakukan kejahatan, supaya manusia tidak terkoneksi lagi kembali dengan Laomu, supaya power dia itu lebih kuat sehingga bisa menguasai dunia. Itu keterikatan kepada dunia yang diyakini oleh diyakini oleh Raja Iblis sendiri. Tetapi di dunia ini, sebagai seorang pembina, apabila kita melepas indera kita dengan sembarangan, apabila kita timbulkan semua masalah, mungkin 1 kali Buddha bisa tolong, 2 kali bisa tolong, 3 kali bisa tolong. Maka dikatakan berikutnya lagi, maka kita akan dilepas. Mengapa demikian? Hukum alam tidak bisa memaksakan kehendak. Bila memaksakan kehendak, itu namanya terikat. Itu tidak dilakukan oleh Buddha manapun. Apabila kita awalnya, misalnya kita cisintongnin, kita timbul keinginan yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, lalu menjadikan satu perbuatan yang tidak baik, tetapi kemudian kita tidak bertobat, kita malah merasa bangga dengan perbuatan tidak baik kita, di situ itu bukan lagi rananya Buddha. Ketika kita bangga dengan perbuatan jahatnya kita, itu sudah rananya iblis. Jadi jangan salah, iblis punya hak untuk hal itu. Karenanya itu sangat suka sekali menggoda para pembina untuk melepas ikral, untuk melakukan kejahatan, untuk tergoda kepada hal-hal yang duniawi ini. Karena apa? Karena mengharapkan bahwa alam in lebih kuat daripada alam dunia ini, sehingga juga lebih kuat daripada alam para dewa-dewi, sehingga bisa menguasai semua itu. Tetapi sebenarnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi, karena kapasitas Laomu itu adalah kapasitas sejati. Tentunya hanya karena kita semua anak langit masih ada di dunia ini, sehingga semuanya ini masih bisa seperti ini. Apabila kita semua kembali kepada kapasitas sejati kita, semua itu otomatis akan kembali kepada yang semula. Para bijaksana sekalian, Hoshi akan menunjukkan 2 buah foto ya. Nah, ini foto yang pertama ini Hoshi ambil slide ini dari televisi Taiwan ya. Ya, entah televisi Taiwan atau televisi China, Hoshi lupa, harusnya Taiwan ini. Karena waktu Hoshi baru-baru cuta, Hoshi dapat satu foto seperti ini, berita ini. Hoshi juga ada. Jadi ini adalah 4 orang anak muda yang pergi ke pantai memancing ikan. Ketika mereka memancing ikan, lalu mereka memanggangnya di pantai itu, dan kemudian dengan sumpit mereka makan ikan itu, dicamil pakai, maksudnya dicapit pakai sumpit itu. Bagian-bagian yang dia capit itu, ya, itu kan keambil kan, daging-daging putih itu keambil. Terus mereka lagi asik-asik makan, tiba-tiba ada gema suara nenek-nenek.
suara nenek-nenek itu bilang, daging ikannya enak nggak? Terus mereka langsung lompat semua, kagetnya bukan main. Teman yang satu itu heran, bertanya kepada teman lainnya, itu suara siapa? Kalian dengar nggak? Empat-empatnya mengatakan iya, semua dengar. Tapi suara datang dari mana? Begitu dilihat, ternyata mulut ikan ini sedang komat kamit bertanya, daging ikan enak tidak? Nah, langsung semuanya itu termuntah-muntah, dan kalau menurut berita televisi, entah itu sakit, tetapi yang memancing itu akhirnya meninggal. Kondisinya seperti itu. Jadi kita datang ke dunia ini bukan harus terus-terusan mencelakakan makhluk lain. Kita bukan harus melakukan kejahatan yang merugikan makhluk lain. Mungkin pertanyaan kita, emangnya ikan itu sakti? Sebenarnya ikannya tidak mungkin sakti ya. Tetapi makhluk halus yang meminjam raga ikan ini bisa melakukan apapun. Makhluk karma yang terhubung dengan 4 orang ini, dia bisa meminjam ikan yang dipancing ini, yang kebetulan besar ya, untuk membuktikan keberadaan dia, untuk nagih utangnya, untuk membuktikan bahwa oh, kamu jangan main-main ya, saya ada, seperti itu. Kemudian di sampingnya ini adalah satu kisah yang cukup terkenal juga. Jadi ada seorang biksu, seorang guru yang cukup terkenal, di mana di kakinya suatu saat itu timbul seperti borok. Borok ini berbentuknya seperti muka. Seperti ada makhluk di kakinya ini, di lututnya ini. Seperti ada hewan yang masuk di sana dan ada matanya, ada mulutnya. Dia setiap saat dia minta dikasih makan, kasih minum. Ternyata setelah diselidiki kehidupan lampaunya dia, ada satu kehidupan dia itu menjadi pejabat negara, kemudian salah menghukum orang. Dia menghukum mati seseorang dan arwah ini tidak terima. Dalam beberapa kehidupan dia terus mencari. 3 kehidupan sebelumnya orang ini adalah pembina sehingga dia nggak bisa kejar, dia nggak bisa mencelakai dia. Tetapi di kehidupan yang ini dia menjadi seorang pemuka agama yang pamrih. Jadi dia ketika diangkat oleh raja menjadi penasehat, dia merasa bangga, dia merasa dirinya sungguh hebat. Seketika itu juga lah makhluk halus ini langsung merasuki badannya, dan itu adalah kisah nyata. Jadi para bijaksana sekalian, karma di dunia ini nggak main-main. Kita nggak hidup datang untuk selamanya di dunia ini, tidak mungkin. Kita semua tahu bahwa kita datang ke dunia ini hanya sementara saja. Tempat kita itu adalah nirwana. Ibu sejati kita itu adalah nirwana, dan kita adalah makhluk berkapasitas, bukan yang datang ke dunia ini menderita kemudian terus-terusan seperti itu.